Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Pilihan Sulit episode 9 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Kami menurut dan menikmati secangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Ismi terlihat menggandengnya, berjalan dengan hati-hati dan mendudukkannya di dekat kami. Ini kakek saya, Mbah Rusman. Dia yang akan menceritakan semua, jelas Ismi pada kami. Mbah Rusman memperhatikan kami satu persatu. Sepertinya ia juga menyadari keberadaan hantu Nandar yang terus mengikuti. Kami merapikan posisi duduk dan memberikan senyum seramah mungkin pada Mbah Ruslan. Setelah kalian tahu semuanya, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Mbah Ruslan kepada kami. Kami hanya mencari informasi, Mbah. Teman kami di Jawa Tengah, mereka yang ahli soal gaib yang akan mencoba menghentikan kutukan itu, jelasku pada Mbah Rusman. Bagus, jika kalian ikut campur, sudah pasti kalian mati, ucapnya. Kami sangat mengerti akan hal itu, namun setidaknya aku harus mendapatkan informasi yang bisa membantu Cahyo. Menginaplah semalam di sini, nanti malam kalian akan tahu semua, ucap Mbah Rusman. Kami sedang menoleh dan sepakat menyetujui ucapan Mbah Rusman. Cara mereka menyambut kami terasa sangat tulus, sehingga kami tidak sedikit pun merasa curiga kepada mereka. Kami melalui siang hari dan berbincang hal-hal kecil. Ismi pun menyediakan keperluan kami mulai dari makanan dan air minum untuk mandi. Semua berjalan normal hingga akhirnya malam pun tiba. Kami menyelesaikan makan malam, kami bohlam dan redup di ruangan ini. Cukup menyulitkan penglihatanku. Aku membereskan piring sisa makanan tadi dan mengumpulkannya di pawon belakang rumah. Sebelum sempat kembali ke depan pintu, belakang rumah terbanting dengan keras. Sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dapur melalui pintu belakang. Semakin lama semakin mendekat. Aku mengawasi dengan hati-hati. Lampu pawon mulai menerangi bayangan yang mendekat itu. Ternyata itu adalah Mbah Rusman. Sayup-sayup suara gamelan terdengar, persis seperti di studio kemarin. Mata Mbah Rusman terbelalak dengan mengerikan ke arah dan memulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Ismi, Nizar, Rantau, aku memanggil orang di rumah untuk membantuku. Mereka segera datang menghampiriku, namun Mbah Rusman keluar menuju halaman dan menari dengan lincah. Kami mengejar Mbah Rusman, cahaya bulan purnama menyinari pekarangan. Mbah Rusman menari terus menari. Ismi masuk ke rumah dan keluar membawa sebuah gong kecil di tangannya dan sebuah pemukul. Ismi, itu Mbah Rusman kenapa? Tanya Nizar. Ini yang kalian ingin tahu. Kutukan Gending Alas Mayit. Ia mencoba memutar kepalanya hingga hampir patah. Namun semua itu terjadi. Ismi memukul gong kecil yang menggantung di tangannya. Suara mendengung panjang terdengar dari benda itu. Mbah Rusman terlihat menghentikan tariannya, namun ia mencoba bangkit untuk menari lagi. Sebelum itu terjadi, Ismi kembali memukul gong itu sehingga gerakan Mbah Rusman bisa tertahan. Hal itu terjadi berulang kali hingga Mbah Rusman tak sadarkan diri.
Kami menggendong tubuh Mbah Rusman ke dalam rumah. Ismi menyiapkan segelas minuman rempah-rempah untuk diberikan kepada Mbah Rusman dan segera menghampiri kami. Dulu sewaktu muda Mbah Rusman hidup di desa Windualit. Saat desa itu terkena kutukan, Mbah Rusman adalah salah satu warga yang membantu menghentikan kutukan itu. Tapi karena tidak ingin mengambil risiko, Mbah Rusman memilih untuk meninggalkan desa. Cerita Ismi. Terlalu mengerikan, sesuatu yang dihadapi oleh Cahyo dan Pak Lek kali ini benar-benar mengerikan. Ismi, bantu Mbah, ucap Mbah Rusman mencoba menghampiri kami dengan tubuhnya yang lemah. Serentak kami berdiri membantu memegangi Mbah Rusman dan mendudukkannya di posisi yang nyaman. Ismi, serahkan gong dan pukulannya ke mereka, perintah Mbah Rusman. Kami saling menoleh. Ismi terlihat tidak setuju. Tapi Mbah, nanti kalau kumat lagi, ucap Ismi. Sudah, serahkan saja. Mbah juga nggak tahu bisa hidup sampai kapan. Mereka lebih butuh itu, ucap Mbah Rusman dengan suara yang lemah. Pemukul itu adalah tabuh watu ringin. Ujungnya dibuat menggunakan kayu pohon beringin yang sudah menjadi batu, dan gong itu hanya gong biasa. Cerita Mbah Rusman. Kami memperhatikan benda yang diserahkan kepada kami. Kami berpikir keras, seandainya ini kami bawa, apa Mbah Rusman bisa melewatkan purnama berikutnya? Enggak Mbah, kita enggak bisa bawa benda ini. Mbah butuh ini, ucapku. Walaupun ini adalah tabuh waringin, ini tidak cukup untuk membersihkan kutukan di desa Windualit. Orang yang meminta bantuan kalian harus membuat kembali tabuh yang lebih besar dari batu pohon beringin, yang ada sebuah sendang di alas mayat, dan kalian harus bawa ini agar bisa sampai ke sana hidup-hidup. Mbah Rusman melanjutkan ceritanya tanpa mempedulikan pendapat kami. Ismi terlihat sedih. Ia mengerti maksud Mbah Rusman, namun sebelum siap apabila harus kehilangan kakeknya itu. Aku mencoba telepon genggaman, mencoba menghubungi Cahyo dan menceritakan mengenai kejadian malam ini kepadanya. Awalnya Cahyo sependapat dengan kami, namun tiba-tiba telepon disambungkan kepada seorang wanita. Mbah Rusman, ucap wanita itu dari telepon Cahyo. Mbah Rusman hanya mendengarkan saja suara dari telepon itu. Mbah, kulo Sekar, anake Pak Sardi, ucap wanita itu sekali lagi. Sardi sudah punya anak, ucap Mbah Rusman dengan sedikit senyum muncul di wajahnya. Iya Mbah, Bapak sering cerita kalau Bapak belajar ngaji dari Mbah Rusman, sesepuh yang pernah nyelamatin desa Windualit, cerita Sekar. Piye kabar Sardi, nak Sekar, masih rajin ngaji, ucap Mbah Rusman dengan semangat walau tubuhnya lemah. Masih Mbah, Bapak rajin banget. Sekarang Bapak masih di desa, nyoba bantuin sebisa di sana, jawab Sekar. Mata Mbah Rusman berkaca-kaca. Ia terlihat sedang mencoba mengingat tentang masa lalunya. Nak Ardian, nak Cahyo, kamu harus bawa benda ini. Kamu harus selamatkan desa Windualit. Selamatkan Sekar dan semua orang di sana, Mbah Rusman berkata dengan paksaan. Sepertinya aku mengerti yang diinginkan Mbah Rusman. Setidaknya mungkin ia bisa menyelamatkan desa asalnya yang ia sayangi, walau harus mengorbankan sisa umurnya. Baik Mbah Rusman, amanah Mbah Rusman saya terima. Benda ini akan saya bawa ke Cahyo dan Sekar, ucapku.
Berarti kalau gitu umur Mbah Rusman cuma tinggal 1 purnama lagi. Rantau memastikan kepadaku. Enggak, hanya Tuhan yang berhak menentukan umur manusia, bukan demit-demit itu, jawab Mbah Rusman. Aku mengambil tasku, memasukkan gong tabuh watu ringin ke dalam tas. Ismi, Mbah Rusman, setidaknya tolong terima pemberian saya ini, sebuah korek api dengan motif kuno, pemberian Palik dulu kuserahkan kepada mereka. Ada ketakutan, ada kekuatan pada api korek ini. Kamu yakin? Ucap Mbah Rusman. Saat purnama datang lagi dan Mbah mulai seperti tadi, coba nyalakan ini. Benda ini sudah menyelamatkanku berkali-kali. Semoga bisa menolong kalian semua, ucapku. Nisar mendekati seolah kurang setuju. Ardian, kamu yakin? Tanyanya dengan berbisik. Nisar tahu benar bagaimana benda itu menyelamatkan di pabrik gula. Iya, aku yakin. Palik pun pasti juga tidak keberatan, jawabku. Ismi menerima korek api pusaka pemberian Palik. Kami menutup perbincangan dan beristirahat. Paginya kami izin pamit ke Mbah Rusman dan Ismi. Kami berjanji suatu saat akan mampir kembali kemari setidaknya sebelum purnama berikutnya. Namun sebelum kami harus mengantarkan benda ini ke Cahyo dan Palik, semoga saja ini bisa benar-benar berguna untuk mereka. Oke ya, itu tadi cerita dari Gending Alas Mayit Pilihan Sulit episode 9 ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.